Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Malvita Suci Ramadhani Nuramalia dengan NIM 64251097 dari kelas 642C01. Di sini saya ingin mempresentasikan materi tentang diferensial. Diferensial atau turunan. Turunan atau diferensial adalah laju perubahan suatu fungsi terhadap variabelnya. Turunan digunakan untuk mengetahui seberapa cepat nilai suatu fungsi berubah ketika nilai variabel berubah. Rumus definisi turunan. Fx sama dengan limit f buka kurung x plus h tutup kurung min fx per h. Keterangan, f sama dengan fungsi, h sama dengan perubahan nilai x, limit sama dengan limit ketika h mendekati 0. Contoh menggunakan definisi turunan. Tentukan turunan pertama dari fx sama dengan 2x plus 1. 1. Tentukan fx plus h. Fx plus h sama dengan 2x plus h plus 1 sama dengan 2x plus 2h plus 1. Kedua, masukkan ke rumus definisi. Fx sama dengan limit 2x plus 2h plus 1 minus 2x plus 1. 3. Sederhanakan. Fx sama dengan limit 2h per h. Fx sama dengan limit 2. Fx sama dengan 2. Kaidah turunan pertama. A. Turunan konstanta. Jika fungsi hanya berupa bilangan tetap, konstanta, maka turunannya adalah 0. Rumus fx sama dengan k, fx sama dengan 0. Contoh soal, fx sama dengan 4x pangkat 3 kurang 7x pangkat 2 tambah 5x dikurang 12. Penyelesaiannya, turunan 4x pangkat 3 sama dengan 12x pangkat 2. Turunan min 7x kuadrat sama dengan min 14x. Turunan 5x sama dengan 5. Turunan min 12, 0 karena konstanta. Sehingga fx 12x kuadrat kurang 14x tambah 5. Turunan fungsi berpangkat. Jika fungsi berbentuk ax pangkat n, maka turunannya diperoleh dengan mengalihkan pangkat dengan koefisien. Kemudian pangkat dikurangi 1. Rumus fx sama dengan ax pangkat n, fx sama dengan an x n plus 1. Contoh soal, fx 2x pangkat 7 kurang 5x pangkat 4 tambah x pangkat 2 tambah 9. Penyelesaiannya turunan 2x pangkat 7 sama dengan 14 x pangkat 6. Turunan min 5 x pangkat 4 sama dengan min 20 pangkat 3. Turunan x pangkat 2 sama dengan 2x. Turunan 9 sama dengan 0. Maka fx sama dengan 14 x pangkat 6 dikurang 20 x pangkat 3 plus 2x. Turunan perkalian konstanta. Jika suatu fungsi dikalikan dengan konstanta, maka konstanta tetap dikalikan dengan turunan fungsi tersebut. Rumus cf x sama dengan cf x. Contoh soal, fx sama dengan 4x pangkat 2 plus 2x. Penyelesaiannya gunakan aturan perkalian konstanta. Konstanta sama dengan 4, turunan x pangkat 3 plus 2x adalah 3x pangkat 2 plus 2. Maka fx sama dengan 4 3x pangkat 2 plus 2. Fx sama dengan 12 pangkat 2 plus 8. Turunan fungsi penjumlahan dan pengurangan. Jika suatu fungsi terdiri dari penjumlahan atau pengurangan dua fungsi atau lebih, maka turunannya adalah jumlah atau selisih dari turunan masing-masing fungsi tersebut. Rumus, jika fx sama dengan ux plus minus vx, maka fx sama dengan ux plus minus vx. Contoh soal, fx sama dengan 3x pangkat 4 tambah 2x pangkat 2 kurang 5x plus 7. Penyelesaiannya, turunan 3x pangkat 4 sama dengan 12x pangkat 3, turunan 2x pangkat 2 sama dengan 4x, turunan min 5x sama dengan min 5, turunan 7 sama dengan 0. Maka fx sama dengan 12 pangkat 3 tambah 4x kurang 5.
Turunan perkalian dua fungsi. Jika suatu fungsi merupakan hasil kali dua fungsi, maka turunannya dicari dengan mengalihkan turunan fungsi pertama dengan fungsi kedua, ditambah fungsi pertama dikalikan turunan fungsi kedua. Rumus, jika fx sama dengan ux kali vx, maka fx sama dengan ux kali vx tambah ux kali vx. Contoh soal, fx sama dengan x pangkat 2 plus 1, x pangkat 3 min 2x. Penyelesaiannya misalkan ux sama dengan x2 plus 1 sehingga ux sama dengan 2x. Misalkan vx sama dengan x3 min 2x sehingga vx sama dengan 3x pangkat 2 min 2. Maka fx sama dengan 2x, x pangkat 3 min 2x tambah x pangkat 2 plus 1, 3x pangkat 2 min 2. Fx sama dengan 2x pangkat 4 kurang 4x pangkat 2 plus 3x pangkat 4 minus 2x pangkat 2 plus 3x pangkat 2 kurang 2. Fx sama dengan 5x pangkat 4 kurang 3x pangkat 2 dikurang 2. Turunan pembagian dua fungsi. Jika suatu fungsi merupakan hasil bagi dua fungsi, maka turunannya dicari dengan rumus khusus berikut. Rumus, jika fx sama dengan ux bagi vx, maka fx sama dengan ux kali vx kurang ux kali vx dibagi vx pangkat 2. Contoh soal, fx sama dengan 2x pangkat 2 plus 1 bagi x min 3. Penyelesaiannya misalkan ux sama dengan 2x pangkat 2 plus 1 sehingga ux sama dengan 4x. Misalkan vx sama dengan x kurang 3 sehingga vx sama dengan 1. Maka fx 4x, x min 3, 2 kurang 2x pangkat 2 plus 1 kali 1 bagi x min 3 pangkat 2. Fx sama dengan 4x kuadrat kurang 12x kurang 2x pangkat kuadrat kurang 1 bagi x min 3 pangkat 2. Fx sama dengan 2x kuadrat kurang 12x kurang 1 bagi x min 3 kuadrat. Turunan fungsi berpangkat dengan aturan rantai. Jika suatu fungsi berbentuk pangkat dari fungsi lain, maka turunannya dicari dengan mengalihkan pangkat dengan fungsi di dalamnya. Pangkat dikurangi 1, lalu dikalikan dengan turunan fungsi di dalamnya. Rumus, jika fx sama dengan ux pangkat n, maka fx sama dengan n kali ux pangkat n min 1 dikali ux. Contoh soal, fx sama dengan 3x pangkat 2 plus 2x pangkat 5. Penyelesaian, misalkan ux sama dengan 3x pangkat 2 plus 2x sehingga ux sama dengan 6x plus 2, maka fx sama dengan 5, 3x pangkat 2 plus 2x pangkat 4 kali 6x plus 2, fx sama dengan 5, 6x plus 2, 3x pangkat 2 plus 2x pangkat 4. Fx sama dengan 30x plus 10, 3x kuadrat plus 2x 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Latifah Taskia dengan NIM 64251048. Pada slide ini kita akan membahas penerapan diferensial atau turunan dalam bidang ekonomi. Dalam ilmu ekonomi, diferensial digunakan untuk menganalisis perubahan suatu variabel ekonomi terhadap variabel lainnya. Dengan menggunakan turunan, perusahaan dapat mengetahui bagaimana perubahan jumlah produksi mempengaruhi biaya, penerimaan, maupun keuntungan. Melalui konsep ini, perusahaan dapat mengambil keputusan yang lebih tepat, seperti menentukan jumlah produksi yang optimal, menetapkan harga, serta memperoleh keuntungan yang maksimal. Penerapan pertama adalah menghitung biaya marginal atau marginal cost. Biaya marginal adalah tambahan biaya yang harus dikeluarkan perusahaan untuk memproduksi satu unit barang tambahan. Rumusnya adalah MC sama dengan DC Q per DQ sama dengan C aksen Q, di mana MC adalah biaya marginal, CQ adalah fungsi biaya total, dan Q adalah jumlah produksi. Penerapan kedua adalah menghitung penerimaan marginal atau marginal revenue. Penerimaan marginal adalah tambahan penerimaan yang diperoleh perusahaan dari penjualan satu unit barang tambahan. Rumusnya yaitu MR sama dengan DRQ per DQ sama dengan R aksen Q, di mana MR adalah penerimaan marginal, RQ adalah fungsi penerimaan total, dan Q adalah jumlah produksi. Selanjutnya adalah fungsi keuntungan. Keuntungan perusahaan diperoleh dari selisih antara penerimaan total dan biaya total. Rumusnya adalah V
Ki sama dengan R Ki min C Ki. Keterangannya, V Ki adalah fungsi keuntungan, R Ki adalah penerimaan total, dan C Ki adalah biaya total. Untuk menentukan keuntungan maksimum, fungsi keuntungan diturunkan dan disamakan dengan 0. Rumusnya adalah V aksen Ki sama dengan 0. Selain itu, dalam ekonomi juga dikenal syarat MR sama dengan MC. Artinya, keuntungan maksimum tercapai ketika penerimaan marginal sama dengan biaya marginal. Berikut adalah contoh penerapan diferensial dalam ekonomi. Diketahui fungsi biaya total CQ sama dengan Q kuadrat plus 10Q plus 100. Dan fungsi penerimaan total RQ sama dengan 50Q min Q kuadrat. Yang diminta adalah menentukan biaya marginal, menentukan penerimaan marginal, menentukan fungsi keuntungan, dan menentukan jumlah produksi yang menghasilkan keuntungan maksimum. Pertama-tama, kita mencari biaya marginal dengan menurunkan fungsi biaya total. MC sama dengan DQ kuadrat plus 10Q plus 100 per DQ. Hasilnya adalah MC sama dengan 2Q plus 10. Selanjutnya, kita mencari penerimaan marginal dengan menurunkan fungsi penerimaan total. MR sama dengan D50Q per Q kuadrat per DQ, sehingga diperoleh MR sama dengan 50 min 2Q. Kemudian, kita mencari fungsi keuntungan. Keuntungan diperoleh dari penerimaan dikurangi biaya, di mana PQ sama dengan RQ min CQ, sama dengan buka kurung 50Q dikurang Q kuadrat tutup kurung dikurang Q kuadrat plus 10Q plus 100, sehingga hasilnya PQ sama dengan 40Q min 2Q kuadrat min 100. Terakhir, untuk menentukan keuntungan maksimum digunakan syarat MR sama dengan MC. Maka 50 min 2Q sama dengan 2Q plus 10. 50 min 10 sama dengan 2Q plus 20. 40 sama dengan 4Q, sehingga diperoleh Q sama dengan 10. Artinya, keuntungan maksimum diperoleh ketika perusahaan memproduksi 10 unit barang. Sebagai kesimpulan, diferensial atau turunan digunakan untuk mengetahui laju perubahan suatu fungsi dalam bidang ekonomi. Diferensial dimanfaatkan untuk menghitung biaya marginal, penerimaan marginal, fungsi keuntungan, serta menentukan keuntungan maksimum. Dengan menggunakan konsep turunan, perusahaan dapat menentukan jumlah produksi yang paling optimal, mengendalikan biaya, meningkatkan efisiensi, dan memperoleh keuntungan yang maksimal. Demikian penjelasan mengenai penerapan diferensial dalam ekonomi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asila Kirani Zalfatisna dengan NIM 64251029. Pada kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang integral tak tentu. Pengertian integral tak tentu. Apa itu integral tak tentu? Integral tak tentu adalah proses untuk mencari fungsi asal atau arti turunan dari suatu fungsi yang diketahui turunannya. Bentuk umumnya, integral fx dx sama dengan fx plus c. Fx yang pertama yaitu fungsi yang akan diintegralkan, dan fx yang kedua itu hasil integralnya. Dan c adalah konstanta integrasi. Karena turunan dari konstanta adalah 0, maka setiap hasil integral selalu ditambahkan konstanta c. Selanjutnya ada rumus dasar integral. Itu yang pertama, integral AX pangkat N dx sama dengan A per N ditambah 1 X pangkat X pangkat N ditambah 1 plus C, di mana A adalah konstanta. Yang kedua, yaitu ada integral A per X dx sama dengan integral AX min 1 dx sama dengan A ln X plus C, di mana A adalah konstanta. Yang pertama ada integral fungsi pangkat. Pangkat variabel akan bertambah 1 dan fungsi dibagi dengan pangkat yang baru ditambah konstanta integrasi. Rumus umumnya AX pangkat N dikali DX sama dengan A per N ditambah 1
X N ditambah 1 plus C. Yang berarti setiap bilangan yang memiliki pangkat, itu pangkatnya ditambah 1. Contohnya seperti ini. Integral 8x pangkat 4 dx. Maka hasilnya A itu adalah 8 per 5. 5-nya itu dari pangkatnya ditambah 1. Jadi pangkatnya 4, kita tambahin 1, jadinya 5. 4 ditambah 1, 5. X pangkat 5. Karena tadinya pangkat sudah ditambah 1, dia hasilnya 5. Jadi hasil akhirnya 8 per 5x pangkat 5 ditambah C. Dan yang kedua ada integral fungsi konstan. Nilai suatu konstanta yang dikalikan dengan variabel integrasi ditambahkan dengan konstanta integrasi. Rumus umumnya integral K dx sama dengan C, integral dx sama dengan kx ditambah C, di mana K sama dengan 0. Dibilangan K sama dengan 0, K adalah bilangan konstanta. Contohnya integral 7dx, maka hasilnya yaitu 7 per 0 ditambah 1x ditambah C. Jadi hasilnya 7x ditambah C. Yang ketiga ada integral jumlah dua fungsi. Rumus umumnya sama seperti yang pangkat, yaitu integral ax pangkat n dx sama dengan a ditambah n plus 1 x pangkat n ditambah 1 plus c. Contoh soalnya, integral dalam kurung 8x pangkat 3 min x pangkat 2 ditambah 4 tutup kurung dx. Pertama kita cari turunan dari 8x pangkat 3 nya itu 8, a nya itu 8 per kan dia pangkat 3, kita tambahin 1, jadinya 4. Jadinya turunannya itu 8 per 4x pangkat 4. Selanjutnya kita cari turunan dari min x pangkat 2. Karena x itu adalah 1, jadi kita turunin nih. Jadi kita turunin. Jadi min 1 per 2 ditambah 1 x pangkat 2 ditambah 1. Jadi turunannya min 1 per 3 x pangkat 3. Dan yang terakhir adalah ada 4. Jadi kita turunin dan ditambahin x plus c. Maka hasilnya 8 per 4 itu 8 dibagi 4 itu 2, 2x pangkat 4 hasil akhirnya, dan min 1 per 3x pangkat 3 itu masih tetap sama, dan 4 ditambah 4x ditambah 4c hasilnya tetap sama. Jadi hasilnya 2x pangkat 4 min 1 per 3x pangkat 3 ditambah 4x ditambah c. Yang keempat ada fungsi eksponensial. Rumus umumnya integral e pangkat x dx sama dengan e pangkat x plus c. Contoh soalnya, integral 2e pangkat x ditambah 4 tutup kurung dx. Kita itu kan tadi kurungnya, kita keluarkan satu-satu. Integral 2e x dx, terus yang 4 itu kita keluarin dari jadi 4 dx. Maka hasilnya 2ex ditambah 4x plus c. Dan yang kelima atau yang terakhir ada fungsi logaritma. Rumusnya integral 1 per x dx sama dengan ln x ditambah c. Contohnya 5 per 5x plus 4 dx. Per itu x itu adalah 5x plus 4. Terus tinggal kita masukin integral 5 dx per 5x plus 4, maka hasilnya adalah ln 5x plus 4 ditambah c. Kenapa bisa 5x plus 4? Karena sesuai dengan rumusnya 1 per x dx itu hasilnya ln x. X itu adalah 5x plus 4 ditambah c. Jadi hasilnya ln 5x plus 4 ditambah c. Kesimpulan dari materi integral tak tentu, yang pertama, integral merupakan kebalikan dari turunan, dan yang kedua, hasil integral selalu ditambah konstanta c. Dan yang ketiga, terdapat beberapa rumus dasar integral. Pertama, fungsi pangkat, fungsi konstan, jumlah fungsi, eksponensial, dan logaritma.
Rumus-rumus tersebut menjadi dasar dalam penerapan matematika ekonomi. Selanjutnya, kita akan membahas penerapan integral tertentu dalam matematika ekonomi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai penerapan integral tak tentu dalam bidang ekonomi. Integral tidak hanya digunakan dalam perhitungan matematika, tetapi juga memiliki banyak manfaat dalam ilmu ekonomi. Dengan menggunakan integral, kita dapat mengubah suatu fungsi marginal menjadi fungsi total. Artinya, jika sebelumnya kita hanya mengetahui perubahan atau tambahan dari suatu nilai, maka melalui integral kita dapat mengetahui nilai keseluruhannya. Beberapa penerapan integral dalam ekonomi antara lain digunakan untuk menghitung biaya total, penerimaan total, utilitas total, produk total, serta membentuk fungsi konsumsi dan fungsi tabungan. Oleh karena itu, integral menjadi salah satu konsep penting dalam analisis ekonomi, baik bagi perusahaan maupun dalam pengambilan keputusan ekonomi. Selanjutnya, penerapan integral pada biaya. Pada slide ini akan dijelaskan penerapan integral untuk menghitung biaya total. Diketahui fungsi biaya marginal atau marginal cost yaitu MC sama dengan 3Q kuadrat dikurangi 6Q ditambah 4. Biaya marginal merupakan tambahan biaya yang harus dikeluarkan perusahaan ketika memproduksi satu unit barang tambahan. Untuk memperoleh biaya total, fungsi biaya marginal tersebut diintegralkan terhadap jumlah produksi atau Q. Setelah dilakukan proses integral, diperoleh hasil yaitu biaya total sama dengan Q pangkat 3 dikurangi 3Q kuadrat ditambah 4Q ditambah konstanta K. Konstanta K menunjukkan biaya tetap atau fixed cost. Biaya tetap adalah biaya yang harus tetap dikeluarkan perusahaan meskipun belum melakukan produksi. Misalnya, biaya gedung atau gaji pegawai tetap. Setelah mendapatkan biaya total, kita dapat mencari biaya rata-rata dengan membagi biaya total dengan jumlah produksi. Dengan demikian, perusahaan dapat mengetahui rata-rata biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan setiap unit barang. Selanjutnya ada contoh soal biaya. Berikut merupakan contoh soal mengenai biaya total. Diketahui fungsi biaya marginal yaitu 3Q kuadrat dikurangi 6Q ditambah 4. Yang ditanyakan adalah biaya total dan biaya rata-rata. Langkah pertama adalah mengintegralkan fungsi biaya marginal tersebut sehingga diperoleh persamaan biaya total yaitu Q pangkat 3 dikurangi 3Q kuadrat ditambah 4Q ditambah K. Karena nilai K merupakan biaya tetap atau fixed cost, maka nilai tersebut tetap dicantumkan dalam persamaannya. Selanjutnya, biaya rata-rata diperoleh dengan membagi biaya total dengan jumlah produksi, sehingga hasil akhirnya adalah Q kuadrat dikurangi 3Q ditambah 4 ditambah K dibagi Q. Dari contoh ini dapat disimpulkan bahwa integral membantu perusahaan mengetahui biaya produksi berdasarkan biaya marginal yang telah diketahui. Selanjutnya adalah penerapan integral untuk menghitung penerimaan perusahaan. Diketahui fungsi penerimaan marginal atau marginal revenue sebesar 16 dikurangi 4Q. Penerimaan marginal menunjukkan tambahan pendapatan yang diterima perusahaan setiap berhasil menjual satu unit produk tambahan. Untuk memperoleh penerimaan total, fungsi tersebut diintegralkan terhadap jumlah produksi. Hasilnya adalah 16Q dikurangi 2Q kuadrat. Kemudian, penerimaan rata-rata diperoleh dengan membagi penerimaan total dengan jumlah produksi, sehingga akhirnya menjadi 16 dikurangi 2Q. Melalui perhitungan ini, perusahaan dapat memperkirakan beberapa besar total pendapatan yang akan diterima berdasarkan jumlah barang yang berhasil dijual. Selanjutnya, contoh soal penerimaan. Pada contoh soal ini diketahui fungsi penerimaan marginal yaitu 16 dikurangi 4Q. Langkah pertama adalah
mengintegralkan fungsi tersebut sehingga diperoleh persamaan penerimaan total sebesar 16Q dikurangi 2Q kuadrat ditambah konstanta K. Karena pada saat jumlah produksi sama dengan 0, perusahaan belum memperoleh pendapatan, maka nilai konstanta K sama dengan 0. Selanjutnya, penerimaan rata-rata diperoleh dengan membagi penerimaan total dengan jumlah produksi, sehingga hasil akhirnya menjadi 16 dikurangi 2Q. Jadi, melalui integral, kita dapat mengetahui hubungan antara penerimaan marginal dengan penerimaan total perusahaan. Pada slide ini dibahas mengenai utilitas. Utilitas merupakan tingkat kepuasan yang diperoleh konsumen setelah mengonsumsi suatu barang atau jasa. Diketahui fungsi utilitas marginal yaitu 90 dikurangi 10Q. Untuk mengetahui utilitas total, fungsi tersebut diintegralkan sehingga diperoleh hasil 90Q dikurangi 5Q kuadrat. Artinya, melalui integral, kita dapat mengetahui total kepuasan yang diterima konsumen setelah mengonsumsi sejumlah barang, bukan hanya tambahan kepuasan dari setiap unit barang. Selanjutnya ada contoh soal utilitas. Pada contoh soal ini diketahui fungsi utilitas marginal sebesar 90 dikurangi 10Q. Langkah penyelesaiannya yaitu dengan mengintegralkan fungsi tersebut sehingga diperoleh utilitas total sebesar 90Q dikurangi 5Q kuadrat ditambah konstanta K. Karena saat belum mengonsumsi barang kepuasan konsumen dianggap 0, maka nilai konstanta K sama dengan 0. Sehingga hasil akhirnya adalah utilitas total sama dengan 90Q kurangi 5Q kuadrat. Selanjutnya adalah penerapan integral dalam bidang produksi. Diketahui fungsi produksi marginal yaitu 18X dikurangi 3X kuadrat. Produk marginal merupakan tambahan hasil produksi akibat penambahan satu unit faktor produksi, misalnya tenaga kerja. Dengan mengintegralkan fungsi tersebut sebesar 9X kuadrat dikurangi X pangkat 3, selanjutnya produk rata-rata diperoleh dengan membagi produk total dengan jumlah faktor produksi sehingga hasilnya menjadi 9X dikurangi X kuadrat. Melalui perhitungan ini, perusahaan dapat mengetahui total hasil produksi yang dihasilkan berdasarkan tambahan faktor produksi. Selanjutnya ada contoh soal produksi. Pada contoh soal diketahui fungsi produk marginal sebesar 18X dikurangi 3X kuadrat. Setelah diperoleh produk ini, total sebesar 9X kuadrat dikurangi X pangkat 3 ditambah konstanta K. Karena diasumsikan belum ada produksi ketika X sama dengan 0, maka nilai konstanta K sama dengan 0. Kemudian, produk rata-rata diperoleh dengan membagi produk total dengan jumlah faktor produksi, sehingga hasil akhirnya adalah 9X dikurangi X kuadrat. Contoh ini menunjukkan bahwa integral dapat digunakan untuk menghitung total hasil produksi perusahaan. Pada slide ini dibahas mengenai fungsi konsumsi dan fungsi tabungan. Diketahui nilai autonomous consumption sebesar 30 miliar dan MPC atau marginal propensity to consumption sebesar 0,8. Dengan menggunakan integral diperoleh fungsi konsumsi yaitu 0,8Y ditambah 30. Selanjutnya kita mencari nilai MPS dengan rumus 1 dikurangi MPC sehingga diperoleh 0,2. Kemudian fungsi tabungan diperoleh dengan diintegralkan MPS sehingga hasil akhirnya adalah 0,2Y dikurangi 30. Artinya setiap kenaikan pendapatan akan meningkatkan konsumsi dari tabungan masyarakat sesuai dengan nilai MPC dan MPS yang telah diketahui. Selanjutnya ada contoh soal konsumsi dan tabungan. Pada contoh soal diketahui bahwa AC sebesar 30 miliar dan MPC sebesar 0,8.
Langkah pertama adalah mengintegralkan nilai MPC sehingga diperoleh fungsi konsumsi yaitu 0,8Y ditambah 30. Selanjutnya dihitung nilai MPS yaitu 1 dikurangi 0,8 sehingga diperoleh 0,2. Kemudian nilai MPS tersebut diintegralkan sehingga diperoleh fungsi tabungan yaitu 0,2Y dikurangi 30. Dari contoh ini dapat diketahui bahwa integral tidak hanya digunakan dalam menghitung biaya atau penerimaan, tetapi juga dapat digunakan untuk membentuk fungsi konsumsi dan fungsi tabungan masyarakat. Sebagai kesimpulan, integral tak tentu merupakan kebalikan dari proses diferensiasi dan digunakan untuk mencari fungsi asal dari suatu fungsi. Dalam bidang ekonomi, integral memiliki banyak penerapan seperti menghitung biaya total, penerimaan total, utilitas total, produk total, serta membentuk fungsi konsumsi dan fungsi tabungan. Dengan memahami konsep integral, kita dapat menganalisis berbagai permasalahan ekonomi secara lebih tepat, sehingga dapat membantu perusahaan maupun pelaku ekonomi dalam mengambil keputusan yang lebih baik. Demikian presentasi dari saya mengenai penerapan integral tak tentu dalam ekonomi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rizky Fidros Ramadan. Di sini saya akan melanjutkan materi dari rekan saya, yaitu materi yang saya bawa berjudul penerapan integral tentu dalam ekonomi. Yang pertama ada pengertian integral tentu. Di sini integral tentu adalah integral yang memiliki batas bawah dan batas atas sehingga hasil akhirnya berupa sesuatu nilai tertentu atau angka. Nah, sini juga ada fungsi integral dalam ekonomi. Yang pertama ada total cost atau biaya. Yang kedua ada total revenue atau penerimaan total. Yang ketiga ada total profit atau keuntungan. Yang keempat ada customer surplus atau surplus konsumen. Yang terakhir ada producer surplus atau surplus produsen. Nah, selanjutnya di sini ada rumus dasar integral tentu. Nah, rumusnya yaitu integral batas atas B, batas bawah A, F dalam kurung X, dx sama dengan FB dikurang F dalam kurung A. Keterangannya di sini ada integral, ada simbol integral. Fx fungsi yang diintegrasikan. A adalah batas bawah, B adalah batas atas. F dalam kurung X itu anti turunan atau integral tak tentu dari Fx. Nah, selanjutnya ada sifat-sifat integral tentu. Yang pertama ada sifat pembalikan batas integral. Nah, di sini jika f fungsi yang kontinu pada interval a, b, maka integral batas AB dan batas bawahnya a, f sama dengan a, f sama dalam kurung x, dx sama dengan integral dikurang integral batas atas a dan batas bawah b, f dalam kurung x dx. Nah, contohnya di sini ada teman-teman. Jadi contohnya integral batas atas 2 dan batas bawahnya 1, terus 2x dan dx sama dengan x pangkat 2 dan 2 per 1 sama dengan 2 pangkat 2 dikurang 1 pangkat 2 sama dengan 3. Nah, di sini dikurang integral 3 dikurang integral batas atasnya 1 dan batas bawahnya 2. Nah, 2x dx sama dengan x pangkat 2, 1 per 2 sama dengan dikurang sama dengan min dalam kurung 1 pangkat 2 dikurang 2 pangkat 2 sama dengan min 3 dalam kurung sama dengan 3. Gitu. Nah, penjelasannya di sini jika batas bawahnya dan batas atas ditukar posisinya, maka hasil integral akan berubah menjadi kebalikannya atau negatif.
dari hasil semula. Nilainya tetap sama, besar, tapi tandanya berubah. Oke, selanjutnya di sini ada surplus konsumen nih teman-teman. Surplus konsumen ini atau customer surplus merupakan segitiga P dalam kurung E DE dengan rentan luas yang dibatasi oleh Q sama dengan 0 nih sebagai batas bawah dan Q sama dengan Q sebagai batas atas. Fungsi linear. Fungsi permintaan PD sama dengan A dikurang BQ. Harga pasarnya PO. Keseimbangan pasar PO sama dengan A dikurang BQ. Nah, BQ sama dengan A dikurang PD. Nah, PO sama dengan A dikurang BQ. Q-nya Q0 sama dengan A dikurang PO atau B sehingga E dalam kurung QO dikurang PO. Selanjutnya di sini ada contoh soal surplus konsumen teman-teman. Jadi contohnya fungsi permintaannya di sini ada PD sama dengan 20 dikurang 0,5. Harga pasarnya PO sama dengan 8. Yang ditanyakannya tentukan surplus konsumennya. Nah, di sini CS sama dengan integral batas atas Q 0, batas bawahnya Q sama dengan 0. Jadi sama-sama 0. Nah, F dalam kurung Q DQ sama dengan dikurang QO dan PO. Nah, sini dijumlahin teman-teman. Jadi CS sama dengan integral batas atasnya 24, batas bawahnya 0 nih teman-teman. Dalam kurung 20 dikurang 0,5 Q DQ dikurang 24 dikali 8. Nah, di sini di CS sama dengan 20 Q dikurang 0,25 Q pangkat 2 24 per 0 dikurang 192. Nah, lanjut dijumlah CS sama dengan 20 dalam kurung 24 dikurang 0,25 dalam kurung 24 di pangkat 2 dikurang 20 dalam kurung 0 dikurang 0,25 dalam kurung 0 pangkat 2 dikurang 195. Nah, hasilnya CS sama dengan 480 dikurang 144 dikurang 0 dikurang 192 sama dengan 144. Nah, kesimpulannya di sini surplus konsumen CS sama dengan 144 dan total pengeluaran konsumen sama dengan 192. Contoh soal dari surplus produsen teman-teman. Jadi fungsi penawarannya PS sama dengan 2 plus 0,05 Q. Harga pasarnya sama dengan PO sama dengan 8. Tentukan surplus produsen teman-teman. Nah, penyelesaiannya PS sama dengan 2 plus 0,05 Q. Nah, 8 sama dengan 2 plus 0,05 Q. Nah, 0,05 Q sama dengan 6. Q sama dengan 120 E. Nah, hasilnya 120,8. Kesimpulannya jumlah keseimbangan Q sama dengan 120, surplus produsennya 360.